Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait pemain calon dari Harimau Malaya. Calon ini merupakan pemain warisan dari Harimau Malaya, yaitu bernama Rodrigo Holgado. Siapa dia? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Dan apakah dia akan menjadi kunci sukses dari skuad Harimau Malaya di masa depan? Aku akan bahas pada video ini secara lengkap. Langsung kepada pembahasannya, yaitu yang pertama tentang identitas dari pemain ini. Rodrigo Julian Holgado adalah pemain kelahiran dari Argentina yang lahir pada tanggal 28 Juni 1995. Saat ini berusia 29 tahun, dia memiliki tinggi 188 cm dan berposisi sebagai penyerang tengah. Ia kini bermain di klub Amerika de Cali di Kolombia dengan nomor punggung 22 dan nilai pasarnya 800.000 euro. Kemudian tentang proses naturalisasi dari Holgado. Tentunya Holgado memenuhi syarat naturalisasi karena memiliki keturunan nenek dari Malaysia. Ia telah resmi menerima panggilan dari Timnas Malaysia atau Harimau Malaya dan saat ini sedang menjalankan proses untuk mendatangkan paspor Malaysianya. Jika proses ini sesuai, Holgado akan sah membela Harimau Malaya dan akan siap untuk menghadapi Vietnam pada 2026 nanti. Kemudian terkait statistiknya, yaitu Holgado ini memiliki statistik yang cukup menjanjikan tentunya, di mana pada tahun 2024 dia memiliki statistik 30 pertandingan dan menciptakan 17 gol. Dan pada tahun 2025 sejauh ini pada 15 pertandingan dia mencetak 7 gol. Kemudian dengan total 45 pertandingan dia mencetak 24 gol. Tentunya ini artinya setiap gol atau 2 pertandingan dia hampir mencetak 1 gol. Tentunya Holgado ini mempunyai kriteria yang sangat baik sebagai striker tengah. Dan di sini aku akan membahas secara lengkap tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama aku akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Tentunya kelebihannya yaitu yang pertama ada finisher klinikal. Dia sangat tajam di depan gawang, tentunya dengan gol-gol dia yang kalian bisa tonton di YouTube. Pasti banyak banget tentang highlight dia. Dia menciptakan gol dengan shootnya yang tajam dan juga kadang dia mencetak gol dari soloran dan juga tendangan keras. Dan ini merupakan hal yang baik karena kita tahu bahwa Hector Hevel dia mencetak gol melalui shooting dan tentunya dengan atribut yang hampir sama dengan Hector Hevel ini walaupun berbeda posisi. Ini menunjukkan bahwa kesamaan dari segi taktikal. Kemudian ada berpengalaman di internasional, pernah bermain di Argentina, di Chili, dan di Kolombia. Tentunya ini membantu dari Harimau Malaya untuk lebih menguatkan mental dia saat melawan tim-tim yang ada di ASEAN bahkan di Asia. Kemudian dia juga memiliki fisik yang kuat dan tajam di kotak penalti. Tentunya sosok yang ideal untuk lawan tim-tim yang bertahan. Seperti kita tahu bahwa banyak banget tim ASEAN yang bertahan yang mengandalkan fisik seperti Vietnam, kemudian juga ada Kamboja, ada Myanmar, dan masih ada banyak lainnya. Tentunya ini akan membantu dari Malaysia untuk bisa membongkar pertahanan saat pertandingan melawan tim-tim tersebut. Kemudian juga yang terakhir tentunya ada meningkatkan opsi serangan Harimau Malaya. Kita tahu bahwa di lini depan dari Harimau Malaya ada banyak sekali pemain-pemain muda. Tentunya dengan adanya pemain ini menambah opsi dari lini depan skuad Harimau Malaya. Tentunya ini menjadi solusi yang jangka pendek, tidak jangka panjang, tetapi dengan adanya pemain ini juga akan mendongkrak motivasi pemain-pemain muda seperti Fergus Tierney untuk bisa mencontoh dia untuk bermain. Kemudian dia juga memiliki mental bertarung dan mental yang dia miliki ini harus
bisa dicontoh oleh pemain-pemain muda yang berposisi di depan ataupun di sisi penyerangan. Kemudian selain kelebihan yang aku sebutin tadi, aku ingin membahas tentang kekurangan dari Holgado. Tentunya kekurangan yang pertama yaitu tentang adaptasi dengan tempo sepak bola atau bola sepak dari Asia Tenggara. Liga Kolombia tentunya mempunyai ritme yang berbeda ya. Liga Kolombia, Liga Chili mempunyai ritme yang berbeda. Dan di ritme Asia atau ASEAN Tenggara ini, ASEAN ini memiliki ritme yang fisik lebih kuat dan juga memiliki fisik dan juga kecepatan. Oleh karena itu, tentunya ya ini akan menjadi tantangan untuk Holgado. Kemudian juga ada dia mempunyai umur yang kurang dari 30 yaitu 29 tahun, tidak muda lagi, hanya bisa menjadi solusi pendek sampai umur 31 hingga 32 jika masih dibutuhkan. Kemudian juga tentunya dia juga belum terbukti dalam pertandingan kompetitif di level Asia. Tentunya di level Asia ini banyak sekali perbedaan ya dari Amerika Latin. Oleh karena itu dia harus menyesuaikan kembali ritme dia bermain, tempo dia bermain, dan juga resiko benturan gaya bermain. Aku harap dengan datangnya Holgado ini tidak bentrok dengan taktik yang akan digunakan Peter Klamovski nantinya. Tentunya kehadiran Holgado ini bisa mengubah wajah lini depan dari skuad Harimau Malaya. Tapi penting juga untuk tidak terlalu bergantung pada pemain dari warisan saja. Ia bisa menjadi inspirasi atau malah tekanan tambahan. Tentunya ini hanya bisa dia yang membuktikan nantinya. Kuncinya tentunya hanya sinergi dan strategi dari tim dan juga pelatih. Tentunya gimana menurut kalian, jika kalian ada saran atau pendapat tentang pemain ini, atau kalian tidak suka dengan pemain ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada masukan atau kritik terkait video aku tentang penyampaian aku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all, thank you, and bye bye.